Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini saya kedatangan tamu Allah yang sangat luar biasa. Ini Pak Haji, siapa Pak Haji? Namanya? Pak Haji Apung. Pak Haji Apung dari Tanjung Priok ya Pak Haji Apung? Iya. Alhamdulillah. Nah ini suatu perjalanan yang di luar nalar juga nih Pak Haji Apung ini. Beliau kenal DN itu dari siapa Pak Haji? Dari Pak Budi. Pak Budi ya, teman jenengan. R Bendera Harjo. Tinggalnya di mana Pak Budi itu? Sama di Priok juga. Oh di Priok juga. Alhamdulillah. Pak Budi itu taunya dari mana DN? Dari YouTube juga? Nggak tahu juga dari apa namanya. Dia ada grupnya juga. Oh ada grup. DN berapa, kosong berapa saya nggak Oh tahu. 06 gitu. Nggak tahu, nggak ngerti saya. Oh nggak ngerti. Alhamdulillah. Setelah awal pertamanya dikenalkan dari Pak Budi, sampai diperjalankan Allah ke tempat ini ya Pak. Jadi ketika saya dikenalkan Pak Budi itu, saya langsung itu browsing segala macam. Nyari penjelasannya gitu ya. Mungkin Pak Budi juga nggak mendapat apa yang saya dapat gitu. Iya. Artinya banyak pengalaman yang saya dapat juga lewat itu, lewat cari-cari gitu. Iya. Sampai kemarin tuh saya ikut Zoom dengan Pak Purwan, Pak Purwanto ya. Ya Pak Pur. Ya, panggilannya Pak Pur. Dan yang menarik adalah sekian banyak tawaran Zoom itu baru itu saya apa namanya ngopenin gitu. Padahal kan saya boleh dikatakan sebagai seorang tenor gitu ya, banyak teman-teman yang nawar ini itu segala macam. Tapi ini nih saya ngikutin juga sampai selesai itu. Selesai itu kaitan dengan sadar sebagai guru gitu. Seperti itu. Terus kemudian dapat video tuh dari Pak Pur tuh yang step-step usul level 1. Ngikutin aja gitu, ngikutin gitu loh. Saya nggak ngerti apa hubungannya ketika saya melaksanakan zikir itu yang dipandu oleh video dari Pak Pur itu. Pagi-pagi saya notak punggung seorang ustadz gitu, saya dikasih tafsir gitu. Berapa satu-satu itu tinggal dibawa dengan motor juga luar biasa itu kan, karena banyak seperti itu. Saya bilang Ustadz nggak salah ini gitu, udah untuk antum kan suka baca, udah baca gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nggak ngerti apakah hubungannya, ada hubungan walau seperti itu. Rahasia-rahasianya itu. Jadi kalau saya memaknakan itu sebetulnya connect dengan apa yang saya pelajari sebelumnya gitu. Dengan sistematika wahyu itu dari pesantren Hidayatullah itu, sebetulnya bagaimana esensi dari kehidupan itu adalah kita memiliki mentalitas ma'ana bikori gitu. Sebagaimana satu dialog malaikat Jibril dengan Rasulullah itu, Iqra ya Muhammad kan gitu, baca ya Muhammad, ma'ana bikori kan gitu. Nah, bagaimana kita untuk menjabarkan itu memiliki mentalisme anak bikori itu. Karena kita kan merasa, oh gue udah doktor nih, gue udah sarjana nih, gue udah ini itu segala macam gitu. Artinya ada hal yang menghambat gitu. Maka proses pencarian itu ketemu ini nih, zikir ini. Tapi saya masya Allah gitu, ya proses gitu. Pada prinsipnya kan kita ada apa namanya terus berlatih gitu. Latihan yang intinya akan menemukan sesuatu memang gitu. Sesuatu itu yang memang bagaimana Allah ridho kepada kita. Yang ujung-ujungnya kita dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu yang indah banget itu. Cuman kan untuk mendapat itu perlu proses, perlu perjuangan itu gitu. Betul Pak Ustadz. Masya Allah gitu. Dan perjuangan prosesnya itu nggak pendek gitu. Ternyata gitu. Berlanjut terus. Dia latihan gitu kan, kemudian kalau orang jalan tuh jatuh bangun lagi seperti itu, yang dengan harapan kita senantiasa dibimbing gitu, terus senantiasa bisa dekat kepada Allah itu. Yang kemudian barusan tuh luar biasa itu, kita tahu ayatnya tapi untuk menerapkan masya Allah gitu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang yang beriman itu apabila disebut asma Allah maka getar hatinya gitu. Kan hanya sekedar satu statement saja gitu. Ketika antum suruh getar gitu,
Masya Allah gitu, Nah, menghadirkan Allah itu, ya kan? Akbar, iya. Iya gitu. Subhanallah. Buku nggak getar gitu kan, Iya. luar biasa. Dan saya yakin kalau memang kita sudah berlatih terus menerus gitu, ada ada sinyal mungkin yang akan diberikan gitu, sinyal itu gitu. Karena di zaman sahabat itu, sahabat Rasulullah ketika disebut Asmaul itu mereka nangis gitu, Iya. sampai luar biasa itu. Iya. Luar biasa itu, connect itu luar biasa gitu, seperti itu. Nah kita banyak hijab-hijab yang menghalangi kita sebetulnya, ini kayak gitu sebenarnya. Nah itu makanya dari awal waktu tadi sebelum kita zikir ada pemasrahan itu Pak Ustadz. Itu sebuah metode yang saya dapatkan setelah berjalan. Nah, karena di saat kita masih banyak tumpangan-tumpangan, banyak penumpang-penumpang gelap di hati kita itu, ya akhirnya di situ kan berat kita untuk berserahnya. Betul. Nah ya, makanya begitu kita serahkan jiwa raga kita, anak istri kita, harta, ilmu, guru, ini kan kita serahkan dulu. Nah setelah diserahkan kan plong tuh. Nah di saat kosong itulah, plong itulah kan kita langsung minta bimbingan Allah itu tadi. Dan itu sebenarnya kehebatan Islam di situ. Nah itu. Memiliki apa yang disebut dengan terminal tawakal itu Nah sebenarnya. itu. Masya Allah. Pasrah gitu, sudah semuanya itu baru pada Allah semuanya gitu, seperti itu. Tapi di sini kadang-kadang orang suka salah paham Pak Ustaz. Ya, istilahnya kita berserah ke Allah terus nggak ngapa-ngapain. Nah ini yang kadang-kadang Kan prosesnya kan ikhtiar, baru tawakal gitu. Nah kalau yang saya dapatkan itu ternyata kita itu harus ikhtiar sesuai perintah. Nah, itu luar biasa. Nah, gitu. itu. Luar biasa gitu. Jadi kadang-kadang kan kita kan ikhtiar dulu. Ikhtiar lalu tawakal kan gitu. Berserah. Terserah Allah nanti. Nah, tapi saat ini itu saya baru dipahamkan bagaimana kita itu berserah dulu, lalu ada perintah sebagai syariatnya untuk kita jalani. Itu luar biasa. Nah, itu memang untuk memahami kesadaran itu, untuk memahami itu kan perlu proses latihan dan proses kebiasaan kita untuk berserah. Nah, itu saya pernah ngalami gini. Waktu itu kan ada keinginan dalam hati, saya ingin nolong jamaah yang datang ke sini itu. Di saat dia kesusahan itu saya bisa bantu uang gitu loh. Jangan orang susah disuruh zikir. Karena ini nggak bakalan fokus gitu kan. Nah punya keinginan seperti itu, saya minta. Ya Allah, saya minta apalah yang harus saya lakukan agar bisa seperti itu. Nah dikasih rumah produksi itu. Nah, ternyata rumah produksi ini masih tercampur dengan nafsu tadi. Nafsu merasa bisa lah segala macam. Akhirnya gagal. Akhirnya bikin yang ringan-ringan. Wah, keripik ini udah 2 karung Pak Ustadz. Dalam batin ini cuman dalam batin, padahal ngomong saya, gampang jual keripik ini. Tinggal ke tempat ramai laku kan gitu. Dan ternyata kenyataannya saya ajak temen, ayo Din, temenin saya jual keripik. Ayo dari Cawang sampai kota nggak ada yang laku satu. Padahal self itu kan namanya self talk tuh. Nah, self talk itu gua pun lebih dahsyat itu. Nah, pas udah di kota baru disadarkan Pak Ustaz. Saya sadar, ya Allah kok gini. Ya kan? Kata Allah, berserah kamu, jangan mengandalkan kemampuan dirimu. Akhirnya berserah di situ, ya Allah aku berserah, ini harus gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Turun perintah, telepon Pak Gawit. Saya telepon Pak Gawit, Pak saya punya barang gini. Udah Pak, datang aja ke rumah bawa. Dari kota bawa ke Pasar Minggu Pak. Nyampe Pasar Minggu dihitung langsung dibayar. Coba. Selesai. Kan akhirnya itu pelajaran saya. Kenapa enggak dari tadi begitu? Tapi kan akhirnya di situ saya paham. Oh Allah sedang mengajarkan keberserahan itu tadi. Kalau nggak berserah mengandalkan kemampuan diri ya kayak gitu Mas. Luar biasa itu. Nah itu. Tapi di saat berserah dikasih solusi dan dijalankan, dilakukan perintahnya, selesai. Dan di situ kita menyadari ini selesai itu bukan mampunya saya, dimampukan Allah. Nah di situ baru pelajarannya. Itu hal kecil Ustaz. Mungkin bagi orang yang biasa gitu ya, nggak ada hikmahnya itu.
Kejadian itu nggak ada hikmahnya. Tapi ternyata di saat kita gunakan kesadaran, itulah yang disebut bimbingan Allah. Allah sedang mengajarkan. Luar biasa, luar Nah, biasa. itu, alhamdulillah. Makanya saya bersyukur. Jadi di- kalau awal itu dia nggak connect sebenarnya. Nah itu. Connectnya dengan nafsu itu. Nah itu Iya. betul Pak Ustadz. Nah ketika berubah maka dia connect langsung pada Allah itu baru sinyalnya nyanyi lagi tuh. Nah, Satu frekuensi lagi tuh. Nah. Gitu. Frekuensi tadi barusan nggak nyambung awalnya nah, seperti itu. Makanya kadang-kadang kondisi itu seperti itu nggak bisa diinginkan. Gitu loh. Jadi bisa seperti itu di saat dimampukan. Karena saya pernah kan udah merasa hilang nih. Saya coba-coba, saya pengen biar kayak gitu lagi, nggak bisa. Luar biasa ya. Nggak bisa. Luar biasa ya. Jadi kondisi-kondisi itu nggak bisa kita harapkan ternyata. Dan terkadang kadang-kadang kita itu sadarnya setelah terjadi. Iya. Kalau dalam bahasa kausalitas itu sebenarnya ada kita bisa melihat polanya gitu loh. Nah itu. Tapi kan pikiran itu Nah. bermain itu seperti itu. Gitu. Nah itu makanya kadang-kadang tipisnya di situ di saat Ini kita. polanya kayak gimana nih? Nah, itu itu. kan pola pertama itu coba kita Nah. lakukan kan gitu. Iya. Kemudian kita contoh dengan pola pertama Nah, yang sudah berhasil itu gitu. Ternyata nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Pikiran berbicara di situ. Ya contoh kan pernah kita dengar yang riwayat Nabi siapa gitu yang sakit gigi minta petunjuk ke Allah, udah kamu petik tuh daun, kamu makan sembuh kan. Begitu sekian lama sakit lagi nggak ngomong ke Allah dulu, langsung main metik aja daun yang ditunjukkan itu, dia makan malah tambah parah. Akhirnya dia ngadu, ya Allah kok kenapa nggak sembuh ini, loh nggak mengikuti perintah, itu maunya dirimu kan gitu. Nah di situ akhirnya oh ini ada kemiripan-kemiripan dengan cerita-cerita sejarah para nabi gitu. Saya sadari itu ternyata. Luar biasa. Ya. Luar biasa gitu. Dan kita ngomong luar biasa sebenarnya yang kita lakukan itu memang sederhana gitu. Nah itu Pak Ustaz. Cuman kadang-kadang orang nggak mau ngelakuin Nah, itu. sepele karena di mata kita itu hal sepele, tapi sesungguhnya begitu kita sadari itu dahsyat. Benar gitu. Dahsyat itu Pak Ustaz. Cuman ya itu tadi saya bilang kondisi seperti itu nggak kita inginkan, nggak bisa kita inginkan gitu. Tapi di saat dimampukan terjadi gitu. Iya. Pengennya sih kita Selalu kan begitu kan Nah, gitu betul. pengennya. Selalu connect, selalu Iya. nyambung, selalu wah, sesuai gitu. polanya itu Pola. polanya gitu seperti itu. Jadi Ternyata. kalau kan saya belajar NLP itu kan, jadi segala sesuatu kita bisa polakan gitu loh. Ketika orang berhasil, oh iya polanya kayak gini, kayak Nah. gini. Contoh polanya gitu. Iya. Ikutin polanya coba gitu seperti itu. Kalau secara keilmuan bisa itu Iya, diikuti. bener saya ilmu kayak gitu. Secara keilmuan. Tapi ini kan kita secara ketuhanan. Kemurnian kita berhadapan dengan Tuhan itu tadi. Contoh kayak gini. Pak Pur ini mengajarkan istilahnya metode-metode atau konsep-konsep untuk memudahkan kan gitu. Di saat kita terjebak dengan konsepnya pun ternyata masalah, Pak. Kayak kemarin yang di Zoom itu, saya pakai pikiran gitu. Saya bilang sama dokter siapa namanya di Senat apa Rima atau apa itu, pokoknya dokter dia gitu. Saya bilang dok, ini perlu juga dipikirkan gitu loh, bagaimana konsep sadar Allah dalam membina siswa gitu seperti itu gitu kan, itu nggak kalah dengan quantum teaching gitu. Karena Barat itu berhasil itu menggunakan sistem itu, dia kemudian mencoba untuk mengaktifkan otak kanan gitu. Karena selama ini di Indonesia itu umumnya orang cenderung hanya mengaktifkan otak kiri saja gitu. Otak kanan itu diam gitu, nggak difungsikan lah seperti itu. Maka di Barat itu kemudian murid sambil belajar itu di setel lagu-lagu klasik, musik-musik klasik gitu. Nah itu untuk menghidupkan otak kanan. Sehingga dengan demikian ketika anak belajar itu dia kemudian bisa belajar dua otak itu berperan gitu seperti itu. Nah saya bilang gimana kalau murotal, cari murotal gitu, murotal apa kayak gitu yang perlu diuji juga memang gitu kan, apa yang bisa mengaktifkan otak kanan mahasiswa gitu, sehingga produktif dalam belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau quantum learning, quantum teaching itu jelas mengkondisikan siswa itu senang dalam belajar, jadi fun, belajar senang seperti itu. Gitu.
menurut otak kayak gitu, tapi Nah. si mbah itu kalau itu jawab Mbah itu Bejo. gitu kan, kita ini konsepnya sadar Allah ini gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya boleh mensulap itu yang jelas perlu ada itu lah, perlu pengalaman untuk senantiasa itu. Iya, contoh kayak gini, Pak. Pak Pur itu selalu menjelaskan, kalau ingin menjadi manusia bejo, beruntung, itu harus amanah. Nah, ini kalau kita salah tangkap, amanahnya itu karena ingin bejo. Nah, ini tipis, Pak. Karena pas begitu dalam lapangan, di lapangan, saya ketemu dengan sahabat, ngadu ke saya. Ah, saya udah amanah kok nggak bejo-bejo. Ah, kan akhirnya ketemu kan gitu. Berarti situ amanahnya itu karena pengen bejo, bukan lillah karena Allah. Nah, ini kan tipis, Pak. itu kayak kisah-kisah yang diungkapkan oleh para ustadz itu. Jadi ada seorang seorang kiai, seorang ustadz gitu kan. Ketika dilihat ada pohon di mana orang banyak itu, kemudian datang dia menumpas itu gitu kan, berhasil dia gitu loh. Tapi kemudian setan nggak kalah akal gitu, didekati, dibujuk segala macam gitu. Nggak usah lah itu, siap lah untuk memberikan uang, misalnya memberikan segala macam, tanpa dibantahnya gitu loh. Juga sebenarnya gitu kan gitu. Memang berhenti itu proses itu gitu kan. Tapi kalau lama timbul lagi tuh orang-orang pada datang ke pohon itu segala macam gitu kan. Dorongnya susatnya gitu tuh. Yang kedua nggak mempan. Kenapa? Karena sudah ada karena ingin dapat itu. Iya, Nah, itu ternyata begitu. Saya aja baru pahami pola-pola itu. Jadi para nabi itu kan waktu itu dia bisa begini bisa begitu, maksudnya dapat karomah, dapat mujizat. Itu karena menjalankan perintah gitu. Nah, berarti pola ini nih bisa saya gunakan untuk mendapatkan maunah kan gitu, dengan menjalankan perintah. Tapi kan godaannya begitu, ingin maunahnya atau ingin karomahnya kan gitu. Itu terjadi, Pak Ustadz. Wah, begitu minta karomah, ditanya karomah kamu untuk apa? Bingung. Wali bukan, apa bukan minta karomah. Kalau misalkan dikasih menuhankan karomah, bisa jadi kan? Sangat benar. Nah, itu sangat tipis memang. Makanya di sini itu diajarkan oleh Pak Pur itu lurus ke Allahnya. Sebenarnya kalau udah lurus ke Allah, udah murni ke Allah, itu semua nampak jelas kok. Tinggal digunakan dan dipersilahkan gitu. Tapi di sini harus kuat murni Allahnya tadi. Maka tadi yang dibilang itu barusan tuh, bagaimana aktivitas kita, apapun aktivitas itu harus sadar Allah kan. Nah, itu yang sebetulnya satu penjabaran dari yang barusan diungkapkan tuh. Apa ra'aita man yattakhadha hawahu? Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang memperkuat hawa nafsunya itu? Dia nggak sadar Allah itu gitu loh. Kan dia nggak sadar Allah itu, yang ada tuh nafsunya yang dominan untuk melaksanakan aktivitasnya itu. Diikuti nafsunya. Iya. Memang dapat gitu. Iya, dapat gitu loh. Tapi ada satu aspek yang melebihi dari materi yang didapatkan itu. Dia nggak dapat ketenangan gitu. Nah, yang Allah install itu kan disebutkan wallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang telah menginstall ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, kebahagiaan, bukan pulus, bukan, tapi kebahagiaan itu luar biasa itu. Saya merenung itu luar biasa itu gitu. Karena betapa banyak orang yang hartanya banyak itu gitu kan, tapi aspek itu dia nggak dapatkan ini. Nah, itu. Gitu. Luar biasa. Makanya saya lihat orang-orang yang banyak duit nyari ketenangan ke hutan kan gitu. Ke tempat-tempat sepi gitu. Duit banyak dia. Apa aja bisa kebeli. Ya, belum lama itu dengar gak? Itu orang terkaya di Jerman. Kalau orang kaya terkaya itu apa sih yang bisa beli? Iya. Semuanya dia bisa dapatkan segala macam. Betul. Itu di stasiun kereta api, dia menabrakkan diri ke kereta itu. Nah, selesai habis gitu loh. Seperti. Ini ngomong-ngomong, kan ngopi lagi nggak? Udah. Kan kalau dipikir, loh, udah banyak. Gitu. Apalagi gitu. Seperti itu. Sama dengan Onassis yang awal itu sama itu. Bingung dia gitu. Bingung-bingung, akhirnya itu bunuh diri itu. Ya itu, makanya setelah disadari, oh ternyata sadar Allah, dekat dengan Allah itu bukan
mengikuti keinginan-keinginan kita agar dikabulkan. Tapi bagaimana kita mengikuti kehendak-kehendak Allah yang diberikan dan bagaimana kita menerimanya, kan gitu. Yang istilahnya saya benang merahnya Rasulullah saja. Ya kan? Rasulullah itu manusia pilihan yang luar biasa yang memang dijadikan sebagai kekasih Allah. Tapi dia ngalamin yang namanya waktu itu kelaparan, kesusahan, dihina orang, dicaci maki orang, dilempar batu. Tapi bagaimana dia menyikapi itu? Kan gitu. Dengan ketawaduannya, dengan berserah dirinya ke Allah, sehingga dia melayani tetap. Melayani orang-orang yang memang berbuat anarki kepada dirinya, kan gitu. Itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Kalau di itu di itunya polanya itu pola yang besar Rasul itu. Kalau kita coba baca Stephen R. Covey itu di Seven Habits itu polanya diciplak sama dia itu. Jadi bagaimana kita, kata dia itu, dalam menghadapi apapun situasi gitu, kita bisa merespon dengan proaktif. Nah, apa itu proaktif? Nah, proaktif itu adalah yang pertama itu adalah kita harus merespon dengan kesadaran diri kita. Nah, kalau ini kan udah dasar sadar Allah, sadar diri nih gitu, seperti itu. Nah, itu tuh gak itu yang namanya buku Seven Habits itu dunia tuh pakai itu semuanya. Sehingga ketika orang belajar itu semua tuh orang pada itu tuh. Bos-bos yang tadinya nggak sopan, bos yang cuek dalam macam sekarang jadi gimana? Dermawan, jadi gitu, seperti itu. Nah, itu setelah dia belajar kayak gitu. Dan itu kan ada tawaran juga itu, yang waktu pernah kan mungkin dengar ceritanya Nabi Muhammad ditawarkan gunung ini dirubah menjadi emas untuk kamu, kan gitu. Nah, itu kan sebetulnya kalau kita sadari dicari perempuan yang paling gimana? Ya kan, kalau kita sekarang aja lah kita belajar beriman, tiba-tiba ditawarkan sama Allah, so mau nggak ini? Ini kalau kita nggak menyadari bagaimana kebesaran diri kita, itu kan pasti oh iya mau, kan gitu. Tapi karena ketawaduan Rasulullah tadi, udah nggak usah. Ya itu lu apa sih? Gua kasih nih gitu. Dengan catatan lu udah nggak salah kerjanya sekarang gitu. Lu kan bikin ke 1000 kali tuh, gitu kan? Yang gue udah demen begini. Itu. Kan banyak yang terjebak dikarenakan sudah diberi tadi, Pak Ustadz. Dekat ke Allah diberi kesaktian, dekat ke Allah diberikan kemampuan bisa begini bisa begitu, akhirnya terlena dia. Kan gitu. Tapi tidak menyadari. Nah, ini yang banyak yang saya saksikan. Akhirnya tidak lagi memiliki mentalitas ma'an Nabi Kori itu. Nah, lepas sudah kan? Kalau udah lepas kayak gitu, Masya Allah gitu. Maka ketika dia lepas itu, ini anugerah relatif nggak diberikan oleh Allah itu kan gitu. Nah, itu. Tapi memang proses awal kita itu nggak munafik lah sebagai manusia itu kan. Emang tetap manusia kayak gitu modelnya. Nah, itu modelnya kan tetap pengennya kita kenal Allah, sudah kenal Allah tuh nurutin semua keinginan kita. Nah, kan itu kan awal muasalnya itu. Saya pun ngalamin itu gitu. Jadi bukan kebutuhan ya, nah, tapi keinginan itu relatif dari hawa nafsu itu sebenarnya. Nah, itu. Tapi saya sadari lagi, kalau semua keinginan ini dikabul, hancur juga dunia nih. Saya juga bermenung dalam kehidupan begini. Saya kan pengangguran saya ini. Pengangguran gitu. Istri di rumah itu, ini orang gimana sih? Kok nggak mau kerja gitu? Kan gak enak juga kan? Oke lah gitu loh. Ada tawaran kan? Ada tawaran gitu. Oke deh gitu loh. Ada tawaran dari orang Toyota gitu kan, bosnya gitu. Oke, saya datang ke sana gitu. Tahu nggak sampai ke sana tuh, sampai ke tempatnya itu. Saya datang, saya sendiri, saya pakai mobil gitu kan, ke Bekasi Barat kalau gitu, datang, ketemu bosnya, ketemu gitu. Tahu nggak apa yang begitu saya sampai ke tempat itu, yang terpikir sama saya, Pak? Nanti gua kalau kerja yang terpikir sama saya itu kan, saya biasa itu kalau yang namanya Ramadan itu 10 hari terakhir tuh saya di masjid tuh, gitu kan. Waduh, gua kalau kerja gua nggak bisa ini lagi nih, nggak usah iktikaf lagi gitu kan. Sampai ngobrol-ngobrol segala macam itu, dia bilang oke deh kalau gitu kamu buat proposal untuk training dah gitu loh. Loh, saya nggak punya ini perusahaan Pak. Ya nggak apa-apa, pribadi aja gitu. Berarti ini nolak nih gitu. Ya nggak apa-apa udah gitu.
Itu begitu saya pulang itu udah pulang saya udah gitu. Dia nggak apa kerjaan saya ya nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua gitu kan, saya ada teman gitu loh, teman yang hubungan dengan Kadin gitu kan, saya diminta kan gitu loh, tapi pasti Jerman lah gitu loh, saya ikut gitu kan, ikut anak-anak muda itu, anak-anak yang masih aktif kerja di semuanya itu gitu loh, mereka relatif supervisor ke atas lah gitu. Akhirnya lulus gitu kan, kok nggak diinin lagi nih gitu loh, untuk jadi apa gitu, tindak lanjut. Saya nggak, alhamdulillah saya nggak kerja, biarin aja. Alhamdulillah saya bilang, iya alhamdulillah. Nah sekarang kita ya namanya lagi sedang proses gitu ya sedang mencari gitu, apa sih yang perlu. Jadi gini, bagaimana Allah bukan bagaimana yang kita kehendaki, bagaimana Allah menghendaki kita. Peran itu yang itu tuh yang itu. Jadi bagaimana Allah menghendaki kita nih. Nah itu. Iya gitu loh, seperti itu. Iya. Itu luar biasa itu. Nah itu. Iya. Memang kadang-kadang ya kalau pakai kesadaran begitu tersadarkan itu malu sendiri. Ya. Malu sendiri di hadapan Allah gitu. Jadi ternyata saya ini masih menuhankan diri saya dan memakhlukkan Allah gitu loh. Loh kalau setelah sadar begitu Pak Yai, Pak Ustadz, ya kan? Saya gini begitu, saya perintah, ya Allah ini gini, ya Allah gini, ya Allah. Loh, Mas Budi, loh kok begini? Kan gitu. Bukannya saya yang menerima ketentuannya, kehendaknya, malah kita yang menginginkan sesuatunya itu diikuti. Jadi ingat lagi saya dengar cerita dari Ustadz pengajian saya. Jadi ada seorang hamba saking senangnya dan dia saking dekatnya dengan Allah. Jadi kan dia berjalan nih, bawa hartanya, naik onta gitu kan, segala perlunya. Akhirnya dia capek tertidur. Nah pas di saat tertidur, onta itu diambil sama orang dan harta-hartanya. Begitu terbangun, kaget dia. Onta dan perbekalan saya mana ini? Nah saking karena dia merasa dekat dengan Allah tadi, dia memohon ke Allah tuh, dia pejamkan mata, dia mohon, ya Allah kembalikan onta dan perbekalanku ya Allah. Dengan begitu dia buka mata, onta udah ada lagi tuh sama perbekalannya. Nah saking senangnya, keceplosan dia ngomong, terima kasih ya Allah, aku udah menjadi Tuhanmu dan kau jadi hambaku, katanya. Saking tuh coba. Di situ saya baru sadar, ya juga ya. Dan banyak juga orang yang menuhankan atau menganggap Allahnya itu hasil halusinasi pikirannya, imajinasi pikirannya. Contoh kayak gini lah Pak Ustadz. Banyak yang menjelaskan Allah itu meliputi, bener nggak? Ibaratnya kayak ikan di dalam air. Tanpa sadar ini kan udah menyerumpamakan ini kan gitu. Sudah ada ruang gitu, udah ruang gitu. Nah bagi saya sekarang saya Pak, oh enggak, Allah itu enggak gitu. Enggak bisa disumpah. Kalau udah kayak gitu sudah sekarang Allah perlu ruang. Nah. Dan itu kan tipis-tipis sekali tuh. Yang itu ternyata di saat saya masih mengharapkan sesuatu di hati, tapi mulut karena Allah, tapi di hati ini karena duit. Nah ini kan udah tabrak. Yang lebih dasar dari hati itu. Nah itu. Yang barusan self talk tuh ngomong itu yang dasar itu. Nah, itu. Iya. Dan kita nggak mau jujur itu. Sehingga apa akhirnya? Saya udah ikhlas, saya udah lillah. Lah kalau benar-benar orang yang sudah ikhlas dan lillah ya nggak protes kan gitu. Itu yang ngomong tuh pikiran sadar. Nah, pikiran bawah sadarnya nggak begitu. Itu. Kadang-kadang kebalikan dari itu. Nah, bawah sadarnya. Saya udah ikhlas, udah saya lakukan semua karena Allah katanya. Tapi kok saya masih tetap aja begini. Itu kan jadi pembelajaran untuk saya di saat ada orang yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya Allah sedang ngajarin saya melalui orang itu kan gitu. Lu jangan sampai kayak gitu, kan gitu ibaratnya. Kalau secara
bahasa verbalnya gitu. Nah, itu kan kita tangkap dengan kesadaran. Oh, iya. Dan itu sering saya alami dalam keseharian. Saya coba untuk menyadari apapun yang saya lakukan karena Allah, bersama Allah, untuk Allah. Tetap ternyata kadang-kadang pas aplikasinya itu masih ada di hati ini karena itu. Biasa, ya. Tapi saya sadari, oh ini proses. Iya. Itu dalam bahasa Quran disebutkan wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu, gitu kan. Bahwa sesungguhnya jalan ini harus nih. Ikuti dia jalan ke sini kan. Walat tatabi'us subul. Jangan kamu ikut jalan-jalan lainnya. Nah, ini tuh banyak nih yang ini nih, apa namanya, yang ganggu nih. Gitu loh, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita ada gangguan seperti itu. Maka harus lurus gitu loh. Nah, gangguan memang ada. Memang Allah ciptakan gangguan seperti itu gitu. Nah, itu kan untuk menguatkan keimanan kita gitu. Kesadaran kita bahwa itu kita sedang diganggu nih gitu. Seperti itu. Memang tugas setan memang begitu adanya. Menurut kita seperti itu. Nah, sebetulnya kan fungsi dari kesadaran itu bagaimana kita menyikapi masalah. Misalkan contoh, kita dapat masalah, tapi kalau kita sadari masalah ini dari Allah, otomatis kan kita menyadari juga yang bisa menyelesaikan Allah. Tadi menarik tadi. Saya merasa menarik tadi. Saya merasa menarik tadi gitu. Tadi saya ke ini habis sholat gitu kan. Saya mau buang air, mau kencing gitu. Tapi saya masuk kamar mandi, toilet. Ini saya cerita nih ya. Biasanya saya acuh aja kan gitu. Begitu saya gitu kan urusan saya yang buang kencing gitu kan, ya sudah selesai gitu. Tapi saya lihat tuh toilet kotor banget gitu. Ada rasa sadar Allah dong gitu. Iya, gue bersihin aja gitu. Masya Allah. Luar biasa. Nah, itu. Sadar Allah dong lah gitu loh. Itu kan rumah Allah juga ini gitu. Rumah Allah nih gitu loh. Kenapa lo nggak sadar gitu? Masya gitu kan? Allah. Itu saya merasakan itu tuh. Nah, saya bersih tuh. Kan sekarang itu saya nggak gunain itu kan. Saya bersihkan itu seperti itu. Gitu loh, seperti itu. Padahal kan sebenarnya hal-hal yang universal sifatnya sebetulnya. Gitu. Artinya gini loh. Aspek sadar itu sebetulnya secara universal itu juga dilakukan oleh orang-orang yang nggak mengenal itu Allah. Gitu, betul. Orang-orang Jepang misalnya, waktu saya di Jepang gitu. Luar biasa itunya. Aplikasi itunya gitu. Kesadarannya itu seperti itu gitu loh. Begitu anak-anak sekolah, anak ATK itu ketika dia mau menyeberang jalan, itu berbaris dia tuh. Rapi berbaris seperti itu. Siapa itu yang dikondisikan seperti itu? Kan gitu, ada kesadaran untuk itu, tertib gitu. Kemudian janji, Pak Samrudin, saya bantu Samrudin dengan Pak Samrudin gitu loh. Tepat ya. Kita ketemu ya gitu. Itu sebelum waktunya dia sudah datang dia. Kira-kira 5 menit sebelum jamnya janjinya seperti itu. Masya Allah. Itu luar biasa kan. Kadang-kadang hal yang seperti itu kita nggak openin gitu loh. Saya pun baru dapat kayak gitu pelajaran waktu di Bali itu, Pak. Orang-orang bule itu janjinya tepat. Lo kita masih molor kali itu. Nanti jam 10 saya datang. Oke, siap, Mister. Itu jam setengah 10 dia kadang udah datang. Padahal bagi orang yang beriman itu sebetulnya ketika itu merupakan aplikasi sadar Allah itu ada nilai pahala di situ sebetulnya. Betul. Kalau mereka kan enggak memikirkan itu, tapi untuk ketepatan untuk ininya. Kan gitu kan seperti itu. Kesadaran diri. Nah, ini mungkin aspek sadar Allah itu perlu diproyeksikan pada berbagai dimensi sebetulnya. Betul. Apapun itu yang kita lakukan itu seperti itu. Iya. Barusan. Nah, iya itu. Kan akhirnya dengan tersendirinya. Saya merasa konek kayak gitu, dengan tersendirinya. Dan itu akan menjadi sebuah ada kepuasan tersendiri bagi diri kita menyaksikan di saat diperintah itu. Iya. Kemudian saya kan saya kadang ke musyawarah, kadang ke masjid gitu kan seperti itu. Ada acara gitu kan saya diundang gitu. Tapi saya malas kan, sadar dan gitu. Yeah. Oh iya, gue belum ke sana gitu. Ada apa? Harus ikut rapat di sana gitu. Itu luar biasa gitu. Ada connect jadi connect gitu. Itu sangat positif banget gitu sebenarnya. Sangat positif banget. Makanya kan Pak Pur ini menyarankan setelah sadar Allah bukan berarti harus meninggalkan aktivitas yang lain. Maksudnya pengajian yang lain nggak apa-apa dilanjutkan. Menyadari Allah, bersalawat sadar Allah, tahlil sadar Allah, yasinan sadar Allah gitu. Jadi
ada mutu ibadahnya. Jadi bukan karena sesuatu tapi karena Allah tadi. Nah, cuman kadang-kadang orang salah persepsi. Merasa sudah saudara Allah aja yang lain nggak usah ya, nggak gitu sebenarnya. Justru saudara Allah itu proyeksi dominan nasi itu luar biasa itu. Betul, Pak. Luar biasa itu. Bahkan justru itu yang merupakan amalan yang Allah lihat itu. Kan ketika orang saya sudah melakukan puasa ya, Musa kan gitu. Yang hebat itu kalau kamu gitu kan melaksanakan gitu kan satu amalan itu di mana kamu memberikan kepada orang lain gitu, sesuatu. Di mana orang lain itu terbantu dengan apa yang kamu berikan gitu. Bahasa sekarang itu ya ada sodako, ada membantu orang segala macam. Itu yang jempolan di hadapan Allah gitu. Biasanya kayak gitu seperti itu. Nah proyeksi sadar Allah itu yang bukan ablum minanas sebetulnya. Nah itu makanya kemarin waktu ada terapi sedekah, Pak Pur itu mengadakan pelatihan terapi sedekah. Jadi ikhlas itu ternyata kan Pak Pur itu menjelaskan itu udah lama tentang itu. Tapi saya mengalami dengan sendiri ternyata sama kan gitu. Jadi di saat hati kita merasa berat, tapi kita lakukan karena Allah itu ikhlas. Tapi di saat hati kita ringan, tapi kita lakukan ini karena kasihan, karena apapun itu bukan karena Allah, dari situlah tidak ikhlas. Nah jadi diperumpamakannya waktu di saat diproses Nabi siapa yang memotong anaknya itu Pak? Nabi Ibrahim di saat disuruh menyembelih anaknya. Enggak nih, bolak-balik nanya kan, bener enggak sampai 3 kali bener ini perintahku. Akhirnya kan berat hatinya tuh Pak. Tapi ya sudah, karenamu ya Allah. Tapi akhirnya di situ Allah ganti kan. Nah ternyata di situ Pak, keikhlasan yang sesungguhnya itu ternyata di saat kita memang berat untuk melakukan, tapi dimampukan karena Allah tadi itu. Jadi beda dengan hatinya ringan, tapi bukan karena Allah, karena kasihan, karena saya banyak duit, karena ini, karena itu kan. Oh ini yang disebut lurus itu. Makanya kemarin keluar lagi kata-kata karena Allah, bersama Allah, untuk Allah. Ternyata kalau 3 ini diaplikasikan dalam hidup nggak jadi beban, Mbak. Contoh di saat saya ngantar anak istri kerja, saya sadari ini karena Allah. Saya jalannya bersama Allah. Saya melakukannya ini untuk Allah. Sehingga apa? Tidak ada beban untuk diri. Akhirnya apa ya? Situ keikhlasan tadi. Jadi sekali lagi yang namanya kesadaran luar biasa sih. Ya itu. Luar biasa gitu. Luar biasa gitu. Ketika orang dicantolin nilai itu seperti itu. Oh iya nih. Sadar gue nih. Gitu kan? Ya kaitan dengan apa namanya surat Allah begitu sadar gitu kan karena Allah misalnya seperti itu gitu. Itu perlu proses itu ya, iya. di apa namanya diinstal gitu. Tapi nggak ada jaminan, Mbak. Sadar Allah itu menjadi orang suci. Iya. Sangat betul itu. Iya. Nggak ada jaminan jadi orang suci karena dalam proses itu ya itu tadi. Justru ada step itu sebabnya ada astagfirullah wa atubu ilaihi. Kenapa? Allah sangat senang gitu. Memang yang namanya manusia itu nggak lepas dari kekurangan dan kesalahan gitu, atau dosa gitu seperti itu. Itu sebabnya ada terminal itu. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Allah senang itu. Nah, itu. Iya itu yang apa namanya yang luar biasa itu. Kan tadi Pak, nggak ada jaminan itu. Nabi Musa itu tercerdas, tersoleh, paling lah dengan Allah. Tapi tidak diakui oleh diri, gitu. Akulah manusia yang paling cerdas, paling ini, paling itu kan diakui itu sama dirinya. Turun perintah, hei Musa, berguru engkau ke Khidir. Nah itu kan. Ternyata dia merasa itu, ini bahaya lagi juga ternyata. Itu kan wah semakin halus ini. Luar biasa ini. Nah, iya. Luar biasa. Luar biasa gitu. Nah, iya. Terlalu ikuti nabinya ya dalam kehidupan sehari-hari kita aja lah.
Tapi ada satu catatan yang ini, yang apa namanya, yang bisa juga diperenungkan kembali gitu. Ini apa namanya, disampaikan oleh Imam Hambal, Ahmad bin Hambal. Ini luar biasa gitu, luar biasa gitu. Satu hari dia itu ada rasa ingin ke Baghdad, tapi nggak ada schedule dia itu. Nggak ada schedule. Saya kan ada schedule di sini kan. Dia kan itu, kok gue pengen ke sono sih gitu. Ada apa ya? Nurutin kata hatinya. Oke, gue berangkat gitu. Sampai berangkat, sampai kemudian datang ke sebuah masjid, sholat kan gitu. Kemalaman di situ. Gitu kan, besok mau dia juga nggak bingung mau kemana juga gue gitu. Tapi ada masjid, di masjid situ dia sholat gitu kan. Untuk nunggu besok pagi dia mau bermalam di masjid itu. Yang punya masjid itu, yang baru buat masjid bilang nggak bisa di sini gitu loh, di dalamnya nggak boleh tidur gitu. Dia nggak tahu yang dibilang itu tuh apa namanya, ulama besar. Sebab kan sekarang belum ada itu kan, jadi dia nggak tahu. Gitu. Oke, dia keluarkan di halaman masjid. Di halaman masjid juga itu juga nggak boleh. Luar biasa, nggak boleh gitu loh. Waduh, lu bingung juga deh. Gimana gue mainnya kita? Di samping masjid ada tukang roti gitu loh. Ya Syekh, di sini aja, sini. Lo di sini aja di tempat saya gitu loh. Nah karena memang itu pilihannya gitu kan, dia harus bermalam, pilihannya itu, ya udah datang ke tukang roti itu, gitu kan. Silakan deh, saya dulu gitu loh. Sebentar saya mau ini gitu. Sambil menyelesaikan pekerjaan itu, tukang roti itu sambil zikir istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim, dan seperti itu. Setelah selesai segala macam, si Imam Hambal nanya, saya perhatikan kamu menajamkan zikir itu ya, istighfar gitu. Boleh saya tahu gitu kan, kenapa kayak gitu, ada apa gitu loh. Ngomong sih itu, siapa namanya, si Roti itu, Syekh gitu loh. Alhamdulillah secara duniawi duniawiyah saya gitu, dengan zikir ini sudah tercukupi gitu. Saya punya ini segala macam secara dunia lah, oke lah gitu, seperti itu. Tinggal satu yang saya belum, itu permintaan saya. Apa itu? Saya mau ketemu ini ulama besar, Imam Ahmad Hambal, Imam bin Hambal gitu, Ahmad bin Hambal gitu. Ya Allah, dia bilang kalau gitu zikir kamu yang membuat saya menarik buat kesini gitu, seperti itu. Magnetnya itu, magnet zikirullah itu seperti itu gitu. Ini itu ada korelasi itu dibukukan dalam kitabnya gitu. Pengalaman pribadi seperti itu. Berarti itu ada magnet apa namanya, istighfar di situ yang bisa menarik itu gitu loh. Ulama besar ketarik gitu loh. Subhanallah. Itu kayak gimana tuh kalau mau dipolain itu seperti itu. Itu luar biasa gitu. Iya. Maka kan sekarang banyak itu kan orang teman-teman yang apa dibuat grup gitu. Siapa yang mau mau manajemen istighfar, ayo silakan. Sebagai latihan kita gitu kan, silakan apa minimal pokoknya sehari 100 kali. Tapi setiap hari itu harus store gitu kan, biar ada itunya, datanya gitu, ada store gitu. Saya lihat tuh kan ada yang 100 kali, ada yang 200, ada yang 500, ada yang 1000 segala macam gitu. Alhamdulillah gitu. Sangat mungkin dia juga mendengar itu juga, cerita tentang itu juga gitu. Dasarnya istighfar itu. Tapi kalau ketika kita berpikir kayak gitu juga nggak kena juga nanti. Nggak kena. Iya. Jadi ternyata di sini kan kuncinya kelilahan. Dia membaca istighfarnya ini karena siapa kan gitu. Iya. Kalau karena Allah, ditunjukkan kebesaran Allah itu kan gitu. Nih loh. Oh iya, kan gitu. Tanpa bilang dulu, sampai mimpi didatangi Pak Pur, sampai ini sampai itu kan gitu Pak. Banyak itu yang menceritakan kayak gitu. Oh gitu? Iya, datang mimpinya, datang gini, seakan-akan Pak Pur ada di hadapan saya gini ya kan. Nah ternyata mungkin ya hampir sama ini. Nah, kan dia mengamalkan keilmuannya, dia merasa didatangi kan gitu. Nah kalau saya kan nyata, dihadirkan langsung, benar-benar wujud kan gitu. Di saat saya connect dulu, ya Allah, hadirkanlah guru pembimbing dan keilmuannya ya Allah. Ini kan connect dulu ke Allah. Iya. Enggak lama, kucuk-kucuk datang aja.
DN bareng ngasih penjelasan Oh gitu loh. Semangat Iya, kita pasti. seperti itu kan. Nah, gitu, iya. Gitu kan, gitu loh. Nah, itu. Kan gitu kan. Cuman ketika kita yang mencontoh itu nanti ada karena sesuatu iya, tadi ya. Padahal kan Ada. dia harus benar juga gitu. Plong gitu loh, seperti Harus itu. loss gitu. Loss gitu loh. Ya itu, nah makanya yang saya bilang tadi Pak Ustadz, jadi ternyata kemurnian hati ini perlunya di situ, dalam aplikasi itu. Kadang-kadang kita di mulut, di pikiran karena Allah misalkan, tapi di sini set gitu kan, masih berat ya. Nah, sadar dikit gitu, tapi pengaruhnya kan, dan yang tahu itu kan diri kita. Sangat. Nah itu untuk mengakui kejujuran dalam hati itu kan memang kadang-kadang orang apalagi merasa berilmu gitu kan berat untuk mengakui itu. Nah tapi di sini memang kita harus akui. Udah murni belum? Kalau belum murni ya rasakan aja. Saya pernah waktu dulu itu pertama itu kan murni karena Allah, nggak ada apa-apa lagi dan gitu. Begitu kedua kan tercampur dikit ini, kesusahan kan. Iya. Begitu sadar ya Allah, bukan karena aku. Iya. Disadari, istighfar, minta ampun, diampuni, dimudahkan lagi. Tuh. Jadi itu kuncinya yang bagaimana amalan terus menerus dilakukan itu. Seperti itu. Kenapa? Betapa banyak itu yang barusan tuh kalau mau menjalankan dulu setelah obrolan kita. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas obrolannya dan cerita-cerita pengalamannya yang saya dapatkan, dan banyak sekali pembelajaran dari Allah melalui jenengan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dan diberikan perlindungan dalam menjalankan kehidupan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.